dikembalikan lagi harus ada izin Allah. Dan memang kenapa Pak Soekarno bisa moksa atau ngehiyang? Karena semasa hidupnya dulu pada terakhir 1970-an dikabarkan meninggal. Jadi di saat beliau meninggal itu masih ada yang tertinggal, masih ada tugas yang memang belum terselesaikan. Jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Di saat nanti tugasnya sudah selesai, barulah di situ tiba takdir kematiannya. Jadi nitis itu bisa menitiskan ilmunya, kesaktiannya, juga bisa mendampingi orang tersebut yang akan menjadi Satria Piningit atau penggantinya Pak Soekarno. Untuk penerawangan yang saya lihat ya, Bapak Soekarno sampai saat ini benar masih hidup, tetapi disebut dengan bahasa ngahiyang atau moksa. Yang disebut ngahiyang atau moksa itu hilang tanpa diketahui dan masuknya ke dalam alam gaib. Karena yang namanya gaib itu ada dua ya, dua perkara gaib yang disebut gaib mutlak dan gaib nisbi. Kalau untuk gaib mutlak itu yang bisa diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tetapi kalau untuk gaib nisbi, gaib yang memang diketahui oleh para rasul, malaikat, waliullah dan orang-orang pilihan Allah. Jadi bisa dikatakan Pak Soekarno ngahiyang atau moksa diketahui oleh beberapa waliullah dan ulama-ulama yang sama juga ngahiyang. Dan bahkan orang-orang pilihan Allah yang masih hidup di saat ini bisa berkomunikasi dan bisa bertemu dengan Pak Soekarno kalau Pak Soekarno sendiri menghendaki untuk pertemuan itu gitu. Kalau untuk reinkarnasi memang di Islam itu tidak ada yang namanya reinkarnasi. Adapun juga di dalam Quran surat Al-Isra ada juga titis atau nitis. Kalau nitis itu berarti masih ke keturunannya. Sekarang memang dikatakan Pak Soekarno masih hidup, tetapi masih hidupnya itu berpindah ke alam gaib. Bisa bertemu dengan seorang atau manusia yang masih hidup, tetapi kalau ada izin Allah, dan Pak Soekarno sendiri juga menghendaki pertemuan itu. Nah, di saat masalah reinkarnasi, sebenarnya itu di dalam Islam untuk Pak Soekarno reinkarnasi itu tidak bisa ya, kalau untuk Pak Soekarno pribadi. Karena Pak Soekarno itu tetap yang namanya manusia itu ada yang namanya takdir kematian. Kenapa ada disebut dengan takdir kematian? Karena sudah ada di dalam Lauh Mahfuz, di saat manusia itu dilahirkan pasti ada tertera kematiannya itu tanggal berapa, bulan apa, dan tahun apa. Jadi tidak ada manusia yang abadi di muka bumi ini. Hanya saja yang abadi adalah salah satu nabi, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Tahun 1970-an dikabarkan atau diinformasikan bahwa Pak Soekarno itu meninggal dunia. Tetapi di saat digali kuburannya itu kenapa tidak ada jasadnya? Nah, itulah yang disebut dengan moksa, bukan berarti untuk menghindari rezim, tetapi memang dengan izin Allah atas kesaktiannya yang luar biasa yang dimiliki oleh Pak Soekarno dan dengan kedikjayaannya yang seperti ada di dalam kitab Ugo Wangsit Siliwangi, bahwa siapapun berhak ngahiyang atau moksa kalau ada izin Allah. Jadi bukan berarti menghindari sih sebenarnya, tetapi diselamatkan atas izin Allah dengan cara moksa. Bisa datang ke alam manusia, tetapi itu dikembalikan lagi harus ada izin Allah. Dan memang kenapa Pak Soekarno bisa moksa atau ngehiyang? Karena semasa hidupnya dulu pada terakhir 1970-an dikabarkan meninggal. Jadi di saat beliau meninggal itu masih ada yang tertinggal, masih ada tugas yang memang belum terselesaikan. Jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikasih kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas tersebut. Di saat nanti tugasnya sudah selesai, barulah di situ tiba takdir kematiannya. Memang Pak Soekarno itu bisa dikatakan masih ada yang tertinggal atau pekerjaan yang belum diselesaikan, yaitu satu, cita-citanya hanya ingin membangun kemerdekaan Republik Indonesia dan ingin memakmurkan rakyat dan juga ingin mensejahterakan semua masyarakat di Indonesia, baik di negara lain. Memang sih dulu yang dilihat ya, begitu beliau sakit ginjal parah sekali di saat menyelesaikan proyek terakhirnya. Jadi Pak Soekarno itu di saat menyelesaikan proyek terakhir dengan membangun patung Dirgantara yang ada di Pancoran, sebenarnya itu untuk memberikan simbol atau filosofi untuk anak-anak bangsa bisa berbudi luhur, adil, bijaksana, dan mempunyai cita-cita dan semangat tinggi yang luar biasa. Harus bisa mencapai cita-cita itu sampai setinggi langit. Disitulah patung Dirgantara dijadikan, dan di saat pertengahan jalan Pak Soekarno itu meninggal dunia karena sakit ginjal. Sakit ginjal sampai di saat meninggal dunianya pun juga Pak Soekarno itu
jenazahnya diiring-iringi oleh mobil ambulan dan juga mobil lainnya untuk melewati dan mengelilingi patung Dirgantara tersebut, karena itu udah ada pesan dari sebelumnya. Jadi Pak Soekarno sendiri memang waktu itu meninggalnya karena sakit ya sababiahnya, tetapi di saat mau dikuburkan 3 menit setelah dikuburkan yang namanya moksa itu langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada malaikat Jibril alaihissalam dan juga diperintahkan kepada para ulama lainnya atau mujahid lainnya yang memang ngahyang untuk membawa atau memindahkan jasad tersebut ke alam gaib dan dihidupkan kembali atas izin Allah untuk bisa menyelesaikan semua tugas yang tertunda atau yang tertinggal. Nitis itu Pak Soekarno kan sedang mencari orang atau keturunannya yang benar-benar bisa amanah, bisa menyelesaikan semua tugas-tugas dan cita-cita Pak Soekarno yang memang belum terpenuhi di saat beliau masih hidup di alam manusia ini. Jadi Pak Soekarno itu nitis kepada salah satu manusia yang memang masih keturunannya beliau. Pak Soekarno itu kan masih keturunan dari Kerajaan Pajajaran. Dari keturunan Kerajaan Pajajaran itu termasuk Pak Soekarno, dan di bawah-bawahnya itu masih ada lagi, yaitu yang akan disebutkan dengan namanya Satria Piningit. Jadi Pak Soekarno sebelum Satria Piningit itu bisa memakmurkan rakyat Indonesia, rakyat lainnya, dan juga sebelum Pak Soekarno, sebelum Satria Piningit bisa menyelesaikan semua harta amanahnya, itu pasti Pak Soekarno tidak akan dulu meninggal kalau yang saya tahu. Jadi akan tetap hidup dalam moksa atau dalam ngahyang, menghilang tanpa diketahui, tetapi bisa terus-menerus mendampingi atau menitiskan ilmu-ilmunya kepada Satria Piningit yang memang masih keturunannya. Jadi nitis itu bisa menitiskan ilmunya, kesaktiannya, juga bisa mendampingi orang tersebut yang akan menjadi Satria Piningit atau penggantinya Pak Soekarno. Jadi kan seperti yang sekarang beredar di masyarakat, katanya Pak Soekarno masih hidup ada di satu tempat. Kalau menurut saya itu bohong. Kalau misalkan memang benar, tidak akan mungkin. Karena yang namanya ngahyang atau moksa itu pindah ke alam gaib dan tidak ada orang atau siapapun yang mengetahui tempat tinggalnya, terkecuali Pak Soekarno sendiri yang ingin bertemu dengan anaknya atau dengan cucunya atau dengan keturunan lainnya. Jadi sekarang ini banyak sekali orang yang mengaku-ngaku katanya ini titisannya Pak Soekarno, terus ini Pak Soekarno. Sebenarnya tidak ada orang yang bisa, maksudnya contoh Pak Soekarno itu kan ngahyang ya atau moksa, tidak mungkin bisa masuk ke dalam diri seseorang. Jin aja makhluk Allah yang dikatakan jin, malaikat, iblis, siluman atau demit tidak bisa masuk ke dalam diri seseorang. Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah tidak ada yang namanya kerasukan atau kesurupan. Karena kerasukan atau kesurupan ada pun nanti di hari kiamat, di saat orang atau manusia yang memakan riba, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 akan dibangkitkan di hari kiamat menjadi orang gila atau orang yang seperti kerasukan. Jadi tidak ada iblis, jin, demit atau siluman yang bisa masuk ke dalam diri seseorang. Jadi gini, pada dasarnya di dalam hukum agama Islam, di dalam hukum agama manapun, tidak ada yang menjelaskan tentang dalil bahwa makhluk halus bisa masuk ke dalam diri seseorang. Jadi itu bisa dikatakan kalau orang yang kerasukan di dalam istilah medisnya itu adalah dissociative trance disorder, atau bisa dikatakan dengan DTD istilahnya. Dan bisa dikatakan dengan yang namanya pinisical syndrome atau pinisical hysteris. Di saat manusia itu kosong pikiran atau banyak sekali beban pikiran, sampai akhirnya contoh misalkan depresi lah gitu ya, akhirnya di situ bisa berfantasi dalam waktu yang sama dan bisa merubah suara. Terus di situ bisa menjadi orang seperti contohnya teriak-teriak sendiri, ketawa-ketawa sendiri, bisa merubah suara. Sebenarnya itu adalah dissociative trance disorder. Jadi dalam istilah medisnya itu adalah gangguan jiwa mental. Jadi memang kalau menurut saya ada yang bisa dikatakan orang kerasukan itu mengada-ngada, ada yang bisa dikatakan juga bahwa yang kerasukan itu adalah memang dia sedang banyak pikiran, tidak bisa meluapkan segala perasaannya, akhirnya seperti itu gitu. Ada juga yang memang orang itu bisa dikatakan kalau yang kerasukan itu penyakit sih kalau menurut saya. Jadi pada intinya di dalam keterangan surat Al-Isra, di dalam keterangan surat Al-Insyirah, di dalam keterangan surat Al-Baqarah tidak ada makhluk halus yang bisa masuk ke dalam diri seseorang. Jadi seperti yang kemarin viral gitu kan, kemasukan oleh Pak Soekarno, menurut saya itu bohong. Bisa dibuktikan kalau orang yang bohong. Di saat kesurupan itu ditinggalin aja oleh semua orang.
tinggalin dia sendiri. Pasti dengan dirinya sendiri dia ketakutan dan akan sadar dengan sendirinya tanpa harus diobatin gitu. Tersugesti lah, bisa dikatakan tersugesti di saat kita membicarakan, contohnya membicarakan Pak Soekarno atau membicarakan makhluk halus yang lainnya, tersugesti, terambisi, akhirnya jadi gitu. Itu yang dikatakan dengan pinesical syndrome atau pinesical hysteris. Harta amanah Pak Soekarno itu memang betul ada, tetapi yang selama ini orang-orang cari itu memang belum waktunya. Jadi di saat nanti tahun 2035 ke atas barulah itu waktunya hutang negara bisa terlunasi dengan harta amanahnya Pak Soekarno. Nah, seperti sekarang orang banyak yang bilang ada di sana, ada di sini, itu hanya ngaku-ngaku aja sih menurut saya. Karena nanti yang akan bisa mencairkan harta amanah tersebut atau cek beberapa yang ada di luar negeri itu hanyalah Satria Piningit yang memang dititisi oleh Pak Soekarno. Gitu. Jadi nanti di saat tanda tangannya itu, karena memang keilmuan dan kesaktiannya nitis ke dalam diri Satria Piningit itu, akhirnya Satria Piningit itu bisa menandatangani dengan jelas dan percis sama dengan Pak Soekarno pada zaman dulu. Iya, karena memang sudah ada kan, kita kembali ke masa lalu. Di saat Pajajaran dirajai oleh Prabu Siliwangi, itu kan sudah ada yang namanya Kitab Salamatakala. Kitab Salamatakala itu yang dirangkum menjadi Ugo Wangsit Siliwangi oleh Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi. Dan Ugo Wangsit Siliwangi itu yang dipelajari oleh Pak Soekarno. Jadi di Ugo Wangsit Siliwangi itu ada 25 nama pemimpin yang memang adil dan bijaksana. Notonegoro itu adalah Nata Negara. Yang terakhir di nomor 25 sama dengan halnya Rasulullah atau Rasul, 25 Rasul, 25 Nabi. Yang terakhir itu kan Nabi Muhammad SAW. Nah, di Ugo Wangsit Siliwangi juga tertera 25 pemimpin yang sudah terduduki itu sampai ke 24. Ke 25-nya itu masih kosong dan akan diisi oleh Satria Piningit sebagai keturunan dari Pajajaran dan keturunannya Pak Soekarno juga. Asli orang Sunda. Karena kita akan kembali lagi ke belakang bahwa kerajaan Pajajaran pun juga itu disebutnya dengan kerajaan Sunda. Untuk semua pemirsa yang melihat tayangan ini, boleh percaya atau tidak, tetapi yang namanya gaib itu kita wajib percaya ya, karena itu adalah salah satu rukun iman yang memang ada di dalam rukun iman, bahwa gaib itu ada. Dan tetap hakikat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.